Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini kita akan membahas Merdeka Belajar episode ke-15 Kurikulum Merdeka dan Platform Merdeka Mengajar. Apa itu Kurikulum Merdeka dan Platform Merdeka Mengajar? Mari Bapak Ibu kita simak bersama-sama. Episode Merdeka Belajar hingga saat ini sudah sampai pada episode yang ke-15. Episode pertama, Merdeka Belajar. Episode kedua, Kampus Merdeka. Episode ketiga, Perubahan Mekanisme BOS. Episode keempat, Program Organisasi Penggerak. Episode kelima, Program Guru Penggerak. Episode keenam, Transformasi Dana Pemerintah untuk Pendidikan Tinggi. Episode 7, Program Sekolah Penggerak. Episode 8, SMK Pusat Keunggulan. Episode 9, KIP Kuliah Merdeka. Episode 10, Perluasan Program Beasiswa LPDP. Episode 11, Kampus Merdeka Vokasi. Episode 12, Sekolah Aman Berbelanja. Episode 13, Merdeka Berbudaya dengan Kanal Indonesiana. Episode 14, Permendikbud PPKS. Episode 15, Kurikulum Merdeka dan Platform Merdeka Mengajar. Nah, demikian Bapak Ibu runtutan dari episode Merdeka Belajar. Kali ini mari kita bahas tentang Kurikulum Merdeka. Merdeka Belajar merupakan upaya pemulihan dari krisis pembelajaran di Indonesia yang telah berlangsung lama dan belum membaik dari tahun ke tahun. Studi nasional maupun internasional, salah satunya adalah PISA, menunjukkan bahwa banyak siswa kita yang tidak mampu memahami bacaan sederhana atau menerapkan konsep matematika dasar. Skor PISA tidak mengalami peningkatan yang signifikan dalam 10-15 tahun terakhir. Sekitar 70% siswa usia 15 tahun berada di bawah kompetensi minimum membaca dan matematika. Studi tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan besar antara wilayah dan antar kelompok sosial ekonomi dalam hal kualitas belajar. Krisis pembelajaran diperparah oleh pandemi COVID-19 dengan hilangnya pembelajaran atau learning loss dan meningkatnya kesenjangan pembelajaran. Indikasi learning loss, berkurangnya kemajuan belajar dari kelas 1 ke kelas 2 SD. Dari data yang tersaji, sebelum pandemi, kemajuan belajar selama 1 tahun kelas 1 SD adalah sebesar 129 poin untuk literasi dan 78 poin untuk numerasi. Tetapi setelah pandemi, kemajuan belajar selama kelas 1 berkurang secara signifikan, learning loss. Untuk literasi, learning loss ini setara dengan 6 bulan belajar. Untuk numerasi, learning loss tersebut setara 5 bulan belajar. Penyederhanaan kurikulum dalam bentuk kurikulum dalam kondisi khusus atau kurikulum darurat efektif memitigasi ketertinggalan pembelajaran learning loss pada masa pandemi COVID-19. Hasil belajar siswa 12 bulan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Pada sekolah yang menggunakan kurikulum 2013 memiliki learning loss sebanyak 5 bulan, sedangkan pada sekolah yang menggunakan kurikulum darurat hanya mengalami 1 bulan learning loss. Efektivitas kurikulum dalam kondisi khusus semakin menguatkan pentingnya perubahan rancangan dan strategi implementasi kurikulum secara lebih komprehensif. Rancangan dan implementasi kurikulum saat ini. Struktur kurikulum yang kurang fleksibel, jam pelajaran ditentukan per minggu. Materi terlalu padat sehingga tidak cukup waktu untuk melakukan pembelajaran yang mendalam dan yang sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik. Materi pembelajaran yang tersedia kurang beragam sehingga guru kurang leluasa dalam pengembangan pembelajaran kontekstual.
Teknologi digital belum digunakan secara sistematis untuk mendukung proses belajar guru melalui berbagi praktik baik. Arah perubahan kurikulum, struktur kurikulum yang lebih fleksibel, jam pelajaran ditargetkan untuk dipenuhi dalam 1 tahun. Fokus pada materi yang esensial, jam pembelajaran diatur per fase bukan per tahun. Memberikan leluasaan bagi guru menggunakan berbagai perangkat ajar sesuai kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Aplikasi yang menyediakan berbagai referensi bagi guru untuk dapat terus mengembangkan praktik mengajar secara mandiri dan berbagai praktik baik. Dalam pemulihan pembelajaran, sekarang sekolah diberikan kebebasan menentukan kurikulum yang akan dipilih. Pilihan 1, kurikulum 2013 secara penuh. Pilihan kedua, kurikulum darurat, yaitu kurikulum 2013 yang disederhanakan. Pilihan ketiga, kurikulum merdeka. Satuan pendidikan dapat mengimplementasikan kurikulum merdeka secara bertahap sesuai kesiapan masing-masing. Sejak tahun 2021-2022, kurikulum merdeka telah diimplementasikan di hampir 2.500 sekolah yang mengikuti program sekolah penggerak atau PSP dan 901 SMK Pusat Keunggulan SMK PK. Sebagai pembelajaran dengan paradigma baru, kurikulum ini diterapkan mulai dari TKB, SD dan SDLB kelas 1 dan 4, SMP, SMPLB kelas 7, SMA, SMALB dan SMK kelas 10. Mulai tahun ajaran 2022-2023, satuan pendidikan dapat memilih untuk mengimplementasikan kurikulum berdasarkan kesiapan masing-masing, mulai TKB, kelas 1, kelas 4, kelas 7, dan 10. Pemerintah menyiapkan angket untuk membantu satuan pendidikan menilai tahap kesiapan dirinya untuk menggunakan kurikulum merdeka. 3 pilihan yang dapat diputuskan satuan pendidikan tentang implementasi kurikulum merdeka pada tahun ajaran 2022-2023. Penerapan beberapa bagian dan prinsip kurikulum merdeka tanpa mengganti kurikulum satuan pendidikan yang sedang diterapkan. Menerapkan kurikulum merdeka menggunakan perangkat ajar yang sudah disediakan. Menerapkan kurikulum merdeka dengan mengembangkan sendiri berbagai perangkat ajar. Keunggulan kurikulum merdeka: 1. Lebih sederhana dan mendalam. Fokus pada materi yang esensial dan pengembangan kompetensi peserta didik pada fasenya. Serta belajar menjadi lebih mendalam, bermakna, tidak terburu-buru, dan menyenangkan. Keunggulan kurikulum merdeka yang kedua adalah lebih merdeka. Bagi peserta didik, tidak ada program peminatan di SMA. Peserta didik memilih mata pelajaran sesuai minat, bakat, dan aspirasinya. Bagi guru, guru mengajar sesuai tahap capaian dan perkembangan peserta didik. Sekolah memiliki kewenangan untuk mengembangkan dan mengelola kurikulum dan pembelajaran sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan dan peserta didik. Keunggulan kurikulum merdeka yang ketiga, lebih relevan dan interaktif. Pelajaran melalui kegiatan proyek memberikan kesempatan lebih luas kepada peserta didik untuk secara aktif mengeksplorasi isu-isu aktual. Misalnya isu lingkungan, kesehatan, dan lainnya untuk mendukung pengembangan karakter dan kompetensi profil pelajar Pancasila. Penerapan kurikulum merdeka didukung melalui penyediaan beragam perangkat ajar serta pelatihan dan penyediaan sumber belajar guru, kepala sekolah, dan dinas pendidikan. Poin 1. Penyediaan perangkat ajar, buku teks, dan bahan ajar pendukung. Perangkat ajar, buku teks, contoh-contoh alur tujuan pembelajaran, kurikulum operasional sekolah, serta modul ajar dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila disediakan melalui platform digital bagi guru. Sekolah dapat melakukan pengadaan buku teks secara mandiri dengan pos reguler atas dukungan Pemda dan yayasan.
Buku cetak dapat dibeli menggunakan dana BOS melalui Siplah atau cetak mandiri. Poin 02. Pelatihan dan penyediaan sumber belajar guru, kepala sekolah, dan Pemda. Pelatihan mandiri bagi guru dan kepala sekolah melalui microlearning di aplikasi digital. Menyediakan berbagai narasumber dalam pelatihan kurikulum merdeka, misalnya melalui pengimbasan dari sekolah penggerak. Berbagai sumber belajar untuk guru dalam bentuk e-book, video, podcast, dan lain-lain yang dapat diakses daring dan didistribusikan melalui media penyimpanan flash disk. Poin 03. Jaminan jam mengajar dan tunjangan profesi guru. Perubahan struktur mata pelajaran tidak merugikan guru. Semua guru yang berhak mendapatkan tunjangan profesi ketika menggunakan kurikulum 2013 akan tetap mendapatkan hak tersebut. Selain itu, penerapan kurikulum Merdeka juga didukung oleh platform Merdeka Mengajar. Platform Merdeka Mengajar membantu guru dalam mendapatkan referensi, inspirasi, dan pemahaman untuk menerapkan kurikulum Merdeka. Platform Merdeka Mengajar akan kita ulas pada video kedua. See you next time in the next video. Sekian, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.